Ya, pemerintah terus memperkuat akses masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR terhadap hunian layak dan terjangkau. Salah satu kebijakan yang diputuskan adalah penerapan tenor pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP hingga 40 tahun. Rapat Komite Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Otoritas Jasa Keuangan menyepakati sejumlah langkah strategis untuk mempercepat penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP di tahun 2026 sekaligus mendukung pencapaian program 3 juta rumah. Per 23 Juni 2026, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 81.268 unit rumah atau 23,22% dari target 350.000 unit dengan nilai pembiayaan mencapai 10,1 triliun rupiah. Dan bila ditambah dengan rumah yang telah memasuki tahap akad kredit, maka mencapai 103,003 unit atau 29,43% dari target tahunan. BP Tapera pun telah menyiapkan sejumlah strategi mulai dari penguatan target market segmentasi, promosi, sinergi dan kolaborasi, digital marketing, hingga implementasi kebijakan maksimal tenor pembiayaan FLPP 40 tahun. Sementara itu, untuk rumah subsidi tapak, pemerintah mengkaji skema angsuran sekitar 500 ribuan rupiah per bulan melalui penerapan suku bunga berjenjang. Sedangkan untuk rumah susun subsidi ditargetkan angsuran sekitar 700 ribuan rupiah per bulan melalui mekanisme yang sama. Kementerian PKP juga memastikan suku bunga KPR FLPP rumah tapak tetap 5% dan rumah susun subsidi 6% hingga masa tenor berakhir. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tenor KPR FLPP 40 tahun versus daya beli masyarakat. Sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel ada beliau adalah Bapak Bambang Eka Jaya, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia atau REL. Kemudian ini sudah bergabung juga melalui Zoom, ada Mas Ikang Fauzi, pengembang perumahan FLPP nih. Langsung saja kita sapa nih. Halo Pak Bambang, apa kabar Pak? Baik Mas Bras. Terima kasih ya atas kehadirannya di studio. Pemirsa IDX ya, yes. Sukses dan sehat selalu nih. Baik, dan sudah bergabung juga ini ada Mas Ikang. Halo, apa kabar Mas Ikang? Halo pemirsa IDX Mapras. Terima kasih atas waktu. Sekali bisa ketemu kita di sini. Betul, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan juga nih kita akan bahas terkait dengan sektor properti karena kita tahu juga Mas Ikang sudah lama juga ya berkecimpung di bisnis perumahan ataupun properti dan FLPP pun jadi bagian dari salah satu bisnisnya. Ya. Tapi sebelum membahas lebih jauh, kita akan ke Real Estate Indonesia terlebih dahulu nih Pak Bambang. Bagaimana Anda melihat dengan kebijakan yang sudah disampaikan tadi? Tenor menjadi 40 tahun begitu. Biasanya kan memang ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dan sekarang sampai dengan 40 tahun begitu. Apakah ini memang ya akhirnya menjadi angin segar begitu bagi industri properti di tanah air begitu Pak? Betul Mas Pras. Jadi kalau kita lihat ya dengan 40 tahun ini range ataupun konsumen yang kita akan bisa atau kita bisa jual properti kita itu makin besar. Sebagai gambaran dalam waktu misalnya untuk tenor 30 tahun, itu masyarakat akan mengangsur untuk pinjaman 200 juta, itu bisa sekitar 1,1, 1,2. Tapi begitu 40 tahun, angsurannya turun menjadi sekitar 900-an ribu rupiah per tahun. Nah, dengan kebiasaan perbankan yang maksimum sepertiga dari income, artinya masyarakat yang berpenghasilan kira-kira 2,7, 2,8 sudah bisa membeli properti subsidi dan market itu sangat besar gitu dan itu adalah bagian dari mengatasi backlog properti yang begitu tinggi kan, hampir 10 juta. Itu dia backlognya bisa terpenuhi, kemudian kesempatan masyarakat semakin terbuka ya, betul, untuk bisa memiliki rumah yang layak huni begitu ya Pak Bambang ya. Ya, cuman memang kadang-kadang orang berpikir wah 40 tahun artinya dengan kondisi sekarang ini kan usia ataupun batasan pensiun itu 55 tahun. Nah, 55 tahun itu sebenarnya Anda bisa bayangkan kalau 40 tahun dia harus umur 15 tahun sudah bekerja kan nggak memungkinkan sebenarnya. Jadi dengan 40 tahun itu adalah kemudahan tapi bagian dari entry gate-nya ya. Jadi orang bisa membeli properti dengan
kemampuan yang cukup sekitar 2,7-2,8 income per bulannya. Dan setelah dia masuk otomatis kan akan naik kan income-nya. Jadi sedangkan angsuran itu selama 40 tahun akan flat. Iya, betul. Nah itu menariknya. Ini dia langsung saya kita tanyakan langsung ke pelakunya ini ya. Masih Kang Fauji, dari sisi pengembang perumahan FLPP begitu, Anda melihat bagaimana dengan kebijakan pemerintah yang sudah diluncurkan, kemudian sudah resmi begitu akan diberlakukan. Apakah ini akan berdampak yang luar biasa sekali? Mungkin juga terhadap minat masyarakat akhirnya untuk bisa membeli rumah subsidi di sana begitu, Mas Ika? Iya, sebelumnya aku juga ingin latar belakangnya dulu nih kalau Iya. bicara rumah subsidi ini. Memang ini kan yang paling pertama tuh bicara perumahan tuh kebutuhan primer ya, khususnya buat rakyat. Jadi ini ada dalam amanat Undang-Undang Dasar 45. Jadi memang ini benar-benar harus kita kerjakan bersama, terutama ini tanggung jawab pemerintah di sini hadir untuk menyediakan perumahan buat rakyatnya. Oke. Nah, jadi aku juga kenapa tertarik untuk ikut di dalam sejauh ini udah puluhan ribu sih aku membangun ya di berbagai tempat ya, khusus perumahan rakyat. Karena sebenarnya aku juga membangun subsidi dan non subsidi juga. Tapi kenapa subsidi ini menjadi perhatian yang utama buat aku? Karena disinilah kesempatan aku untuk bisa memberikan kontribusi ya, maksudnya memberikan karena kita tahu bahasanya perumahan subsidi ini ya harga udah ditetapkan. Betul. Jadi marginnya kecil. Oke. Tapi kita harus memberikan kualitas yang terbaik, lokasi maupun rumah itu sendiri, dan memberikannya. Ini bagian dari yang aku lihat di bicara kesejahteraan itu bagaimana salah satu indikatornya kan rumah papan yang baik ya. Papan pangan. Jadi disitulah aku merasa ingin memberikan kontribusi terbaik karena aku merasa udah bisa juga mendapatkan banyak dari entertainment dan juga dari itu latar belakangnya seperti itu. Dan kembali ke pertanyaan yang dengan adanya 40 tahun itu tenor itu salah satu upaya lah. Jadi berbagai upaya yang dilakukan kami dan juga pemerintah, kita seharusnya memang bekerja sama dengan pemerintah ya untuk memberikan yang terbaik dan memberikan akses yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat MBR. Jadi kalau kita bicara MBR ini sekarang udah naik ya, dulu sekitar 3 juta tapi dalam perjalanan waktu ini 8 juta ini penghasilannya. Itu masuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah. Itu loh. Mungkin namanya kurang enak ya, tapi ya tapi sebenarnya di situ kita mengagungkan ya, membuat mereka itu gimana caranya menjadi layak dan mampu untuk mempunyai rumah ya, karena mulai dari mempunyai rumah yang layak, dia akan bisa membangun keluarga yang sejahtera, akhirnya masyarakat secara kesaluruhan itu menjadi sejahtera juga gitu lah. Itu dia ya tujuan awal memang jadi dari 40 tahun itu ya. menurut saya itu salah satu upaya salah satu upaya yang cukup baik gitu loh. Itu bicara akses ya, tapi nanti kita bisa bicara dengan konsekuensinya dan sebagainya gitu. Baik, ini menarik juga karena Kementerian PKP juga memastikan bahwa suku bunga KPR FLPP rumah tapak ini flat 5% maksud saya. Kemudian rumah susun subsidinya 6% hingga masa tenor berakhir juga yang didukung oleh banyak pengelolaan. insentif yang lain juga. Ya. Nah itu dia, kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Mas Ikang dan juga Pak Bambang. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih realisasi FLPP ini yang disampaikan oleh BP Tapera per 23 Juni 2026 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, dari sisi jumlah realisasi sudah mencapai 81.268 unit atau 23,22% dari target. Sementara yang sudah masuk tahap akad kredit kalau ditotalkan sudah mencapai 103.003 unit atau sekitar 29,43% dari target. Sementara targetnya sendiri di tahun 2026 adalah 350.000 unit dan nilai pembiayaan sekitar 10,1 triliun rupiah per 23 Juni 2026. Berikutnya, bagaimana dengan pertumbuhan kredit properti?
Ini untuk yang segmentasinya ada kredit properti, KPR dan KPA, kemudian konstruksi serta real estate di sana ya. Dari sisi pertumbuhan di bulan Mei itu 17,2% untuk kredit properti dibandingkan dengan April 2026 sedikit turun, di April di 17,5%. Sementara KPR dan KPA-nya juga sama dari 4,8 menjadi 4,7%, konstruksi dari 46 turun menjadi 44,6%, real estate dari 13,9%. Ini justru yang mengalami peningkatan 14,5% di bulan Mei 2026. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bambang Eka Jaya dari Real Estate Indonesia, kemudian juga Mas Ikang Fauzi, beliau adalah sebagai pengembang perumahan FLPP. Nah, kalau kita bicara mengenai salah satu kebijakan ini adalah tenor 40 tahun. Kemudian suku bunganya ini yang menarik, Pak Bambang ya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa memang ini subsidinya kalau kita lihat yang rumah tapak tetap atau stabil itu 5%. Yang 5%. Rumah susunnya 6%. Anda melihat bagaimana nih Pak? Ya, dengan waktu yang 40 tahun itu memang saat ini kan usia pensiun sudah dinaikkan dari 55 kalau nggak salah menjadi 58 tahun. Oke. Tapi kan 40 tahun itu artinya masih ada sisa ya. Jadi pada saat dia pensiun, dia masih mungkin sekitar 7 tahun sampai 10 tahun lagi yang dia harus angsur. Nah, salah satu solusinya adalah dengan asuransi tentunya. Asuransi, lalu yang kedua juga harus ada kemudahan atau fleksibilitas lah dari pemerintah melalui perbankan yang menyalurkan KPR tersebut. Dilakukan misalnya kalau konsumen ataupun nasabah ini kan setiap tahun selain ada kenaikan salary juga sering dapat bonus ya atau income yang lain. Nah, pada saat itu sebenarnya dibuka kesempatan misalnya mereka untuk melakukan percepatan pembayaran untuk hutang pokoknya. Nah, misalnya kalau hutang pokok itu berkurang, otomatis kan angsuran itu juga akan mengecil dan kalau perlu angsuran tetap tapi jangka waktunya menjadi lebih singkat. Jadi reviewing ataupun istilahnya evaluasi ya bisa dilakukan misalnya 5/10 tahun. Dan misalnya konsumen yang sudah mengangsur minimum misalnya 3 tahun bisa melakukan cicilan untuk pelunasan hutang pokok sebagian misalnya. Itu salah satu solusinya juga. Baik, berarti memang dengan bunga yang flat sampai dengan jatuh tempo ya Pak ya, bisa dikatakan 40 tahun ini memberikan satu ya sedikit kemudahan juga ya. Besar sekali kemudahannya karena market yang di Grab itu menjadi begitu besar ya. Orang dengan penghasilan 2,7, 2,8 sudah bisa membeli properti. Dan saat ini kan properti yang untuk FLPP sekitar 180 sampai 200-an. Jadi yang tadi saya kasih ilustrasi dengan 200 juta dia cukup mengangsur 900 ribuan per bulan ya untuk 200 juta. Wow, itu dia ya. Meskipun memang kalau dari sisi tenor ini cukup panjang begitu, tapi semoga selama perjalanan mereka mengangsur itulah banyak kemudahan-kemudahan yang akan mereka alami ya, dalam artian mungkin dari sisi peningkatan kesejahteraan, mungkin kerjanya juga semakin kenyamanan baik, juga ya karena dia udah punya shelter, satu di antara 3 hak pokok mereka ya, sandang, pangan dan papan kan. Artinya mereka udah punya tempat, mereka bisa bekerja secara lebih maksimal, lebih efektif. Baik. Nah, kita ke Mas Ikang lagi nih. Nah, Mas Ikang, kalau mungkin selama ini yang dirasakan dari pengembang perumahan khususnya yang memang bersubsidi begitu ataupun FLPP, apa sih yang menjadi tantangan tersendiri bagi konsumen begitu? Apakah memang kaitannya dengan kemampuan untuk membeli kah, jumlah cicilannya, tenornya, atau bagaimana nih Mas Ikang? Iya, ketiga-tiganya itu masih menjadi permasalahan yang utama ya, karena memang mengingat kita ini selalu kemampuan itu di bawah daripada demand-nya itu tinggi, tapi supply-nya itu terbatas. Dan sementara kemampuannya juga yaitu tadi terbatas juga. Melihat kan banyak sekali juga upaya-upaya yang kita lakukan ya, pemerintah lakukan memberikan subsidi, insentif dan sebagainya. Tapi tetap aja ada beberapa gangguan-gangguan yang terjadi selama ini ya. Selalu ada gitu, kayak sekarang masalah geopolitik lah, maksudnya sehingga itu mempengaruhi penghasilan daripada masyarakat MBR ya.
itu sering sekali terdistorsi gitu loh. Sebagaimanapun kita udah upayakan supaya aksesnya mereka bisa masuk ya, karena tadi kan aku dengar bukan hanya ASN aja ya, Oke. ya kan, tapi masyarakat swasta juga udah bisa masuk ke akses untuk ini gitu, diberikan akses untuk bisa masuk mempunyai rumah LVPP atau rumah MBR. Iya. Tapi sampai sejauh ini ya itu penghasilan daripada masyarakat tuh selalu banyak terganggu dengan kejadian-kejadiannya, ya kan? Ya, yang terjadi yang dirasakan sekarang sehingga kebutuhan primer itu untuk dia bisa melakukan kewajiban dia itu terganggu. Terjadilah makanya dia menunda untuk orang yang namanya membeli itu kan bicara keinginannya itu kan rasio dulu yang bicara. Tapi begitu keputusan membeli banyak masalah emosional yang dia Oke. bicara. Nah, masalah emosional ini terganggu dengan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar dia gitu loh. Sehingga dia khawatir untuk bisa kalau seandainya dia udah harus memberikan apa ya kewajiban dia tiap bulannya itu. Sementara banyak hal yang terjadi dia khawatir akan mengganggu kemampuan dia untuk menjalankan kewajiban dia untuk memberikan nafkah kepada keluarganya gitu loh. Misalnya Oke. pada kebutuhan anak sekolahnya dan sebagainya gitu loh. Dan kebutuhan makannya. Disitulah permasalahannya itu kenapa apa tuh Iya. ganggu gitu loh. Oke, Kalau itu dia. kita itu baru dari sisi masyarakatnya gitu Iya, ya. iya. Belum dari sisi developer juga banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi sekarang ini, ya kan, dengan terjadi dolar naik, ya material Oke, naik dan iya, iya. sebagainya. Jadi harus terjadi banyak kesesuaian lagi gitu loh. Belum lagi bicara masalah perizinan dan masalah peraturan dan sebagainya yang Iya, iya. berubah-berubah itu. Jadi ya itu banyak sekali permasalahan yang mengganggu pasar MBR ini untuk bisa Ah, diserap dengan optimal gitu. baik, baik Mas Ikang. Berarti sebenarnya kalau bicara mengenai permasalahan yang sudah disampaikan, ini permasalahan klasik begitu yang sudah dialami dari teman-teman Betul, pengembang dan ini begitu ya. akan terus berjalan terus. Oke, oke. Nah dia, strateginya seperti apa begitu? Kalau memang nanti demand-nya akan bertambah seiring dengan penerapan tenor 40 tahun, kita bahas nanti di segmen berikutnya Ya, Mas Ikang. Pak Bambang, kita akan jeda kembali sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bambang Eka Jaya, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, kemudian Mas Ikang Fauzi, beliau adalah pengembang perumahan FLPP. Nah, bicara mengenai beberapa tantangan yang tadi sudah disampaikan Real Estate Indonesia sebagai organisasi pengembang perumahan di Indonesia nih, bagaimana strateginya? Berarti kan tadi masih ada permasalahan klasik sebenarnya yang masih menyertai perjalanan teman-teman pengembang begitu ya Pak, apalagi dengan bagaimana kebijakan FLPP tenor 40 tahun ini diterapkan. Berarti kan kemungkinan demand-nya akan bertambah. Sementara masih dengan ada tantangan yang menyertai ini, strateginya apa yang sudah disiapkan gitu? Ya, kalau kita bicara FLPP sebenarnya banyak kemudahan selain suku bunga yang tadi dikasih subsidi selama tenor ya. Iya. Kalau 40 tahun 5% itu sangat menarik kan. Oke. Kemudian juga kemudahan teorinya adalah PBG itu gratis, BPHTB balik nama juga gratis. Nah, tapi sekarang ini ada isu juga kan bahwa dengan 40 tahun angsuran itu akan membebani begitu panjang. Iya. Terus yang kedua juga kalau udah seperti itu harga properti yang selalu naik, kenapa orang nggak sewa aja gitu. Nah, sebenarnya ada satu poin yang mungkin juga kita harus tahu ya, membeli properti itu sebenarnya bagian dari investasi. Iya, betul. Ya, Iya. kita membeli properti untuk shelter kita, untuk tinggal, tapi juga untuk investasi yang nilainya akan selalu naik. Buat gambaran 1 tahun itu rata-rata 8-12% lah kenaikannya Oh, oke. secara rutin. Baik. 20 tahun yang lalu FLPP itu harganya sekitar 10 jutaan lah, 15-10 jutaan. Saat ini unit yang sama kalau dijual udah di atas 300 juta. Oke, iya. Jadi Anda bisa bayangkan angsuran itu tetap, tapi Harga. propertinya itu sendiri nilainya selalu naik. Iya, Jadi kalau dia misalnya butuh sesuatu dijaminkan ke bank, dia akan dapat untuk modal kerja Betul, misalnya. betul. Berbeda dengan hanya menyewa. Hari ini menyewa, besok sebulan kemudian hilang, sebulan Iya, kemudian hilang. Sedangkan kalau ini kan nilainya
akan naik, barang itu menjadi milik kita, tapi angsurannya kurang lebih sama dengan sewa. Ah, itu dia. Berarti buat teman-teman yang masih MBR, yang masih MBR kemudian kontraktor ya, dalam artian yang sering mengontrak rumah begitu ya Pak. Ini potensinya akan bisa memiliki rumah. Ini kansnya semakin besar. Semakin begitu besar, ya, betul. Pak Bambang, ya. Ini potensi yang Ya, besar sekali. Besar sekali. Nah, Mas Ikang, lantas bagaimana kesiapan dari teman-teman pengembang FLPP sendiri kalau memang demand-nya akan meningkat begitu. Sementara masih ada tantangan tadi kenaikan dari beberapa bahan baku ya kan, kemudian bagaimana juga mungkin upah pekerja dan lain-lain begitu nih. Itulah makanya kita harus terus-menerus memperbaiki ekosistem ya daripada bisnis properti ini, khususnya perumahan untuk penyediaan perumahan untuk masyarakat luas ini. Oke. Jadi ya kita harus terutama ya pemerintah harus melakukan good governance ya. Jadi peraturan-peraturan yang bisa benar-benar bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa memiliki perumahan gitu ya. Aksesnya tadi juga sudah diperluas dan juga peraturan insentif-insentif lainnya, dan harus adaptif itu. Jadi karena setiap kali ada perubahan situasi ekonomi itu kita harus mencarikan solusinya buat masyarakat MBR, karena masyarakat MBR ini sangat sensitif terhadap perubahan. Yes. Itu sementara kita mentargetkan itu cukup banyak untuk backlognya itu. Jadi satu-satunya cara adalah ya perbaiki terus ekosistem daripada penyediaan perumahan bisnis untuk masyarakat ini gitu loh. Oke. Dari sisi iklim investasi, kemudian berarti kebijakan-kebijakan yang ditekankan oleh Mas Ikang nih, Pak Bambang. Nah, lantas Ray sendiri melihat bagaimana Pak Bambang begitu, supaya melihat bahwa ini menjadi optimisme baru begitu bagi teman-teman pengembang properti begitu, kemudian juga masyarakat MBR akhirnya bisa melihat peluang yang lebih cerah lagi begitu untuk kepemilikan rumah. Ya, kalau kita bicara program perumahan dengan 3 juta rumah program perumahan dari Pak Prabowo, ini menunjukkan bahwa kita adalah bagian proyek strategis nasional ya. Dengan dana yang saat ini dia gelontorkan untuk 350.000 itu kurang lebih sekitar 33 T ya. Otomatis market akan berkembang seharusnya gitu. Nah, yang kita harus yakini adalah pembangunan properti itu juga merupakan lokomotif utama perekonomian di Indonesia. Kenapa? Karena daya serap tenaga kerja untuk bisnis properti atau sektor properti itu udah lebih dari 8,7 juta per tahun ya. Itu yang langsung ya, yang berhubungan dengan pembangunan. Kemudian yang tidak langsung karena dia terkait hampir 175 sampai 180 industri yang lain. Itu ada 19 juta juga tenaga kerja ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau sektor properti bergerak, masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan layak, bisnis juga makin membaik, pertumbuhan perekonomian juga makin pesat gitu ya. Akan seiring sejalan berarti ya, kalau memang industri properti ini bisa terjaga begitu dari sisi kinerjanya dengan serapan tenaga kerja, kemudian industri turunannya yang sampai ratusan tadi begitu ya Pak Bambang ya. Ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi nasional juga. Bagian dari proses untuk mencapai 8,7%. Luar biasa sekali. Baik, Pak Bambang terima kasih juga nih atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan. Kemudian Mas Ikang terima kasih juga nih atas update yang sudah diberikan dan sukses untuk nanti proyek-proyek propertinya begitu, khususnya untuk teman-teman MBR juga nih Mas Ikang ya. Terima kasih Mas, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Pak Bambang terima kasih atas kehadirannya di studio ya Pak. Baik, ya pemirsa, daya saing Indonesia dalam pemeringkatan IMD World Competitiveness 2026 turun 8 peringkat ke posisi 48 dari 70 negara. Menko Perekonomian menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi sejumlah kriteria yang menyebabkan peringkat Indonesia turun saat ini. Pemerintah memastikan akan mengidentifikasi penyebab turunnya peringkat daya saing Indonesia dalam pemeringkatan IMD World Competitiveness 2026. Pengidentifikasian masalah nantinya akan melibatkan tim Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau Satgas P2SP. Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, salah satu aspek yang menjadi perhatian utama untuk meningkatkan daya saing nasional yakni sektor energi, terutama kepastian pasokan listrik sebagai fondasi pembangunan ekonomi.
Airlangga meyakini Indonesia memiliki peluang untuk memperbaiki posisi karena memiliki potensi energi baru terbarukan yang kini menjadi daya tarik investor. Ya nanti kita teliti lagi masalahnya di mana, kan kita sudah ada persiapan untuk tim bottlenecking. Jadi kita akan lihat aja dari sana. Ada pembenahan Pak yang bakal dilakukan strateginya apa sih Pak? untuk meningkatkan daya saing. Ya tentu kita lihat kan sebetulnya daya saing per hari ini kan yang menjadi concern para investor itu energi. Nah mengenai energi, stabilisasi daripada supply listrik yang untuk level 4. Daya saing Indonesia dalam pemeringkat Global IMD World Competitiveness 2026 merosot 8 peringkat dari posisi 40 di 2025 menjadi posisi 48 di 2026 dari total 70 negara yang dinilai. Peringkat Indonesia juga melemah di tingkat regional. Dari 15 negara di kawasan Asia Pasifik, peringkat Indonesia turun dari posisi 11 ke posisi 14. Meski peringkat keseluruhan menurun, kinerja ekonomi Indonesia dinilai masih menjadi kekuatan utama dengan menempati posisi ke-24 dunia. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, daya saing Indonesia turun, reformasi struktural menjadi kunci kenaikan peringkat. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danang Gerindra Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Kemudian juga sudah bergabung Ibu Sia Nawir, peneliti Indef. Langsung saja kita sapa nih. Halo, Pak Danang, apa kabar? Baik Mas Pras, sehat selalu. Baik, terima kasih. Salam sehat juga Pak Danang. Dan juga Ibu Sia Nawir, apa kabar? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh ini, kita ke Ibu Sia dulu dari Indef ini. Indonesia tadi sudah disampaikan mengalami penurunan peringkat daya saing selama 2 tahun berturut-turut. Apakah penurunan ini sebenarnya sudah diprediksikan oleh para pengamat atau sebenarnya ada trigger yang lebih kuat lagi begitu di sana, Ibu? Iya, jadi sebenarnya sejumlah persoalan domestik sejauh ini memang kami amati dan kami nilai belum mengalami percepatan perbaikan gitu ya. Jadi kompleksitas birokrasi, kualitas tenaga kerja, dan inovasi gitu masih kurang berkembang. Dan juga yang paling penting adalah ketidakpastian hukum ya, yang jadi merupakan salah satu isu-isu klasik yang selama ini hampir tidak pernah tersentuh. Namun di sisi lain logistik dan infrastruktur memang mengalami perbaikan yang terlihat dari penurunan biaya logistik sekitar 20% jadi kurang lebih 14,2% terhadap PDB. Gitu. Tapi angka tersebut masih relatif tinggi ya dibandingkan negara-negara lain. Jadi persoalan-persoalan struktural ini menurut saya masih belum mendapat perhatian yang memadai sehingga membuat Indonesia itu tertinggal. Dan juga sebenarnya penurunan ini sudah mulai terlihat dari berbagai indikator fundamental. Menurut analisis kami dalam beberapa tahun terakhir, misalnya ICOR atau Incremental Capital Output Ratio, Indonesia itu masih berada di kisaran 6-6,5 yang menunjukkan efisiensi investasi kita itu masih relatif rendah. Dan juga produktivitas tenaga kerja dan kapasitas inovasi juga belum mengalami peningkatan yang kita lihat ya. Jadi kondisi inilah yang pada akhirnya terlihat pada penurunan peringkat daya saing Indonesia selama 2 tahun terakhir ini. Baik, baik Ibu Sia. Nah, dari APindo sendiri melihat bagaimana? Meskipun kita tahu juga PDB Indonesia, kemudian kinerja industri manufaktur masih menunjukkan tren pertumbuhan. Dalam artian geliat bisnisnya masih berusaha untuk struggle begitu, Pak Danang. Ya, terima kasih ya. Memang kalau melihat dari lansiran IMD ini memang terjadi anomali di situ ya. Sementara kita lihat dalam pertumbuhan di triwulan kedua tahun 2026 ini saya kira beberapa indikator ekonomi secara makro kan membaik ya. Meskipun ya kita harus mengaca juga dari peringkat-peringkat lembaga rating dunia juga menunjukkan bahwa terjadi penurunan. Tetapi secara ekonomi makro Indonesia lumayan baik lah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang di atas 5 saya kira ini masih oke. Tetapi kemudian masalah-masalah yang dirilis oleh IMD ini harus menjadi
cuan kita untuk memperbaiki di beberapa sektor ya, terutama terkait dengan infrastruktur untuk investasi, Mas. Infrastruktur investasi kita ini tidak terdapat pertumbuhan yang baik dibandingkan pemerintahan masa kemarin ya. Kalau kita lihat 2024 dan sebelumnya kan indikator yang dilansir oleh IMD, infrastruktur Indonesia termasuk yang cukup baik gitu, bisa bertahan di ranking 24 dan seterusnya ya. Tapi tahun ini kan menurunnya cukup parah. Nah, kita harus lihat indikator ini ukurannya dari mana. Kalau kita melihat secara fisik memang di zaman Pak Prabowo ini tidak terlalu masif membangun infrastruktur jalan raya atau infrastruktur energi atau infrastruktur telekomunikasi yang saat tahun lalu di pemerintahan yang lama itu cukup masif. Tapi saya paham bahwa ini ada banyak belanja pemerintah yang dilakukan tidak mengarah pada satu pertumbuhan atau satu insentif untuk mendorong pertumbuhan infrastruktur di sisi investasi, tetapi justru lebih banyak menggunakan anggaran untuk melakukan program-program yang relatif lebih populis demi kepentingan janji politik ya. Jadi ini yang harus kita perbaiki di masa depan. Di sisi lain yang kedua, Mas, itu masalah yang disodorkan oleh IMD itu adalah efisiensi bisnis dan efisiensi pemerintah. Nah, ini harus kita telaah betul nih. Efisiensi bisnis itu maksudnya bagaimana sih? Apakah benar tudingan efisiensi bisnis Indonesia ini menjadi semakin tidak efisien? Nah, tapi indikatornya apa? Tidak efisien itu apa? Ini penting untuk kita telaah lebih jauh. Karena kalau hanya melihat misalnya sektor logistik ya, Mbak Sia, mungkin itu akan menjadi minor indikator, sementara yang lain mungkin masih banyak terkait dengan kemudahan investasi, terkait dengan apa yang kita lihat saat ini adalah suplai energi di industri-industri kita yang cenderung PLN kita masih naik turun gitu. Nah, ini harus lebih detail lagi melihatnya. Tetapi kalau dilihat dari efisiensi pemerintah, nah kami bolehlah sedikit memberikan kritik. Karena kita lihat kabinet kita sangat besar saat ini dan saya lihat kinerja pemerintah memang belum menunjukkan poros pada fokus utama pada satu pertumbuhan investasi yang membaik dari tahun ke tahun. Kami harus mendorong hal ini agar pemerintah lebih fokus pada pembenahan investasi sehingga kinerja bisnis kita menaik gitu. Saya setuju kalau Pak Erlangga menyampaikan terjadinya program-program pemerintah terkait dengan debottlenecking, terkait dengan struktur dari iklim investasi dari fondasi infrastruktur ekonomi kita itu menjadi salah satu yang penting untuk kita perbaiki. Karena bagaimanapun juga dunia usaha juga sangat tergantung pada proses kebijakan atau pengambilan kebijakan pemerintah. Kita juga harus lihat saat ini bahwa efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penggunaan APBN itu tidak tampak muncul di dalam konteks perbaikan regulasi investasi kita. Belum ada satu terobosan yang ditunjukkan oleh pemerintah untuk memperbaiki situasi iklim investasi di negara kita. Contoh, kita begitu rentan sekali dengan kenaikan atau pelemahan nilai tukar rupiah. Kita begitu rentan sekali dengan masalah-masalah gejolak politik internasional yang mengakibatkan harga minyak dunia menaik tidak terkendali beberapa waktu yang lalu. Dan kita masih sangat rentan dengan kebijakan luar negeri dari negara-negara tujuan ekspor kita. Begitu mereka menurunkan atau demand ekspor kita rendah, kita langsung kelabakan di dalam negeri. Artinya politik ekonomi kita untuk pertumbuhan ekonomi masih sangat rentan dengan berbagai faktor di luar kendali kita. Nah, ini yang harus kita perbaiki, Mas Pras. Oke. Nah, itu dia. Nah, lantas kita kembali lagi ke Indef. Ini kalau kita bicara mengenai informasi yang tadi sudah disampaikan Apindo, Pak Danang begitu, Ibu Sia. Lantas apa yang Anda melihat lebih memang fokus ataupun dominasi dari tekanan yang ada ini karena memang faktor eksternal atau memang dari struktural di dalam negeri saja begitu yang memang harus kita perbaiki begitu, Bu?
Iya, jadi kalau menurut saya sih penurunan yang ini tidak bisa dijelaskan hanya oleh faktor eksternal ya. Memang gejolak global seperti dampak perang Ukraina yang masih terasa gitu ya hingga 2024, kemudian efek dari perdagangan dunia akibat skema tarif Trump pada second half 2025, serta eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah pada 2026 ini semuanya tentu memberikan tekanan gitu ya terhadap investasi dan dunia usaha di Indonesia. Oke. Apalagi sekitar 70% impor Indonesia itu merupakan bahan baku atau bahan penolong industri gitu ya. Jadi ketika harga-harga bergejolak, daya saing produk nasional juga ya ikut tertekan gitu. Ya. Jadi tapi namun dari sisi lain kita juga bisa tidak bisa gitu ya menutup mata terhadap berbagai persoalan domestik, mulai dari kelemahan institusi, efisiensi bisnis, dan investasi yang masih rendah, hingga ketidakpastian hukum dan regulasi gitu. Jadi inefisiensi investasi ini salah satunya tadi tercermin dari yang sudah saya katakan, ICOR Indonesia yang masih berada di kisaran 6 sampai 6,5. Ya. Sementara negara-negara ASEAN itu rata-rata berada di sekitaran 4 sampai 5. Jadi artinya biaya investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu masih relatif lebih tinggi gitu. Jadi belum lagi regulasi yang masih sering berubah, bahkan terkadang mendadak gitu ya, birokrasi yang kompleks dan juga penegakan hukum yang kadang-kadang belum konsisten dan sulit diprediksi. Jadi menurut saya hal-hal tersebut merupakan kelemahan kelembagaan yang selama ini belum banyak dibenahi. Sementara negara-negara pesaing di ASEAN gitu justru terus melakukan reformasi untuk meningkatkan daya saing mereka. Kalau kita melihat perkembangan beberapa bulan terakhir misalnya, investor juga mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap resiko fiskal dan keberlanjutan fiskal gitu. Jadi hal seperti ini terlihat dari meningkatnya CDS atau Credit Default Swap sejak awal Maret hingga pertengahan 2026. Jadi kenaikan CDS menunjukkan bahwa persepsi resiko terhadap investasi di Indonesia itu meningkat. Jadi menurut saya tantangannya bukan hanya bagaimana menghadapi gejolak global, tapi juga bagaimana menjaga kepercayaan investor melalui kepastian regulasi, disiplin fiskal, dan konsistensi kebijakan gitu. Itu dia, menarik. Ya, kalau kita cermati dengan posisi Indonesia yang kini memang berada di peringkat ke-8 dari 70 negara dan Anda sampaikan ini kaitannya dengan investasi ini seperti apa dampaknya, kita akan bahas lebih jauh lagi di segmen berikutnya. Ibu Sia dan juga Pak Danang, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bagaimana dengan peringkat Indonesia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia dari tahun 2022 sampai dengan 2026. Ya, sempat di tahun 2022 kita di posisi 44, kemudian sempat membaik ke di 27 ya di tahun 2024, kemudian mengalami pelemahan lagi, dalam artian kita peringkatnya turun menjadi 48 di tahun 2026 ini. Dan selanjutnya kita lihat ada 3 faktor penekan peringkat daya saing Indonesia. Yang pertama infrastruktur yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Danang, keandalan penyediaan listrik dan infrastruktur dasar, kemudian juga ada efisiensi bisnis yang terkait dengan produktivitas, efisiensi tenaga kerja dan penyesuaian pasar. Sementara dari sisi efisiensi pemerintah diantaranya perlu perbaikan dalam kerangka kelembagaan, kepastian regulasi dan juga kebijakan. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danang Gerindra Wardana dan juga Ibu Sia Nawir. Nah, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan dari sisi Apindo, Pak Danang, sejauh mana kalau Anda melihat dengan penurunan peringkat ini nantinya terhadap dunia investasi kita begitu Pak? Ya, peringkat yang disampaikan ini bukan, saya kira bukan satu-satunya yang harus kita pelajari ya. Meskipun kita sedih ya melihat hanya dalam 3 tahun kita turun begitu parah ya. Ada nomor berapa tadi, 48 dari 70 negara yang diukur gitu. Itu sangat menyedihkan sebenarnya. Kalau kita lihat dari peer atau negara-negara ASEAN yang kita berdampingan, kita juga masih kalah dengan Malaysia, dengan Thailand, apalagi Singapura gitu. Vietnam kita juga kalah. Nah, artinya apa? Ini butuh satu tindakan yang sangat serius yang harus diperhatikan oleh pemerintah bersama dunia usaha ya.
pertama yang harus kita lakukan itu terkait dengan reformasi kebijakan ekonomi lah. Ini menjadi satu yang sangat penting karena ini menjadi satu kinerja pemerintahan saat ini, kewibawaan pemerintah saat ini kan dipertaruhkan dari kemampuan pemerintah untuk mengelola ekonomi negara kita gitu. Kalau investasi tidak tumbuh, maka ekonomi juga tidak akan tumbuh, kesejahteraan masyarakat tidak akan tumbuh karena lapangan kerja tidak tercapai. Jadi mereformasi kebijakan ekonomi itu menjadi sangat penting dan sangat krusial. Justru kita khawatir saat ini hanya dilakukan satu upaya-upaya yang relatif parsial, seperti upaya debottlenecking, kemudian upaya-upaya yang terkait dengan penindakan hukum yang secara tidak equal dilakukan ya, terkait dengan begitu banyaknya masalah-masalah yang kita lihat tampaknya tebang pilih gitu. Ini di dunia usaha merasakan hal itu. Nah, yang kedua terkait dengan program-program yang dilakukan yang kemudian saat ini sudah terabaikan, itu terkait program reformasi birokrasi. Masih begitu banyak pungli-pungli terjadi di sektor bisnis dan ekonomi. Pemerintah belum mampu menangani masalah-masalah pungli dari aparat yang beroperasi di lapangan, terkait dengan perizinan, terkait dengan operasional. Ini menjadi salah satu indikator bahwa kenyamanan berusaha di Indonesia itu belum terlalu baik. Karena begitu banyaknya praktek-praktek yang di luar kendali pemerintah. Yang ketiga itu masalah yang terkait dengan ini Mas, PMI kita nih, PMI kita baik saat ini ya. Tetapi kita juga harus melihatnya menjadi satu bagian yang lebih tajam lagi, karena PMI yang baik itu tidak sepenuhnya didukung oleh kinerja manufaktur kita, tetapi justru malah banyak didukung oleh kinerja eksplorasi, kinerja yang tidak terlalu terkait dengan manufaktur. Ini sama dengan kekeliruan kita dalam menghitung angka pertumbuhan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi kita dibandingkan dengan PDB misalnya itu masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga ya, kemudian didominasi oleh ekspor kita terkait dengan bahan komoditas, bukan barang-barang dari hasil manufacture. Artinya memang benar bahwa kita harus mengarahkan pertumbuhan ekonomi ini sekuat-kuatnya pada manufaktur kita, sehingga investasi yang masuk ke Indonesia itu kualitinya lebih tinggi, tidak sekedar kuantitas yang menaik, tetapi kualitasnya juga menjadi lebih baik, karena dengan manufaktur terutama di padat karya itu akan menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Dengan serapan tenaga kerja sebanyak mungkin Mas, maka perbaikan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal secara multiplier efek akan terjadi dengan secara alami. Nah, ini yang belum kita lakukan secara komprehensif. Maka kami pikir reformasi kinerja ekonomi ini harus berangkat dari kabinet kita yang saat ini gemuk gitu. Tidak apa-apa gemuk, tetapi harus benar-benar memiliki satu indikator kinerja yang baik dari sisi pertumbuhan ekonomi dan dari sisi pertumbuhan investasi dan serapan tenaga kerja. Itu fokus yang penting Mas Pras. Baik. Nah ini dia dari salah satu tantangan yang tadi disebutkan. Ini menarik kalau misalnya data dari Pak Danang sudah disampaikan begitu untuk Ibu Sia ini. Anda melihat bagaimana? Kan salah satunya penyesuaian alokasi anggaran begitu. Postur APBN saat ini menurut Anda sudah tepat sasaran begitu untuk bisa mendorong daya saing industrinya sendiri atau bagaimana? Atau lebih banyak ke sektor yang non produktif misalnya begitu Ibu Sia? Iya, jadi menurut saya sih persoalannya bukan semata-mata besar kecilnya APBN ya yang sudah disebutkan tadi, tapi bagaimana kualitas belanjanya. Jadi belanja negara itu idealnya semakin banyak diarahkan pada aktivitas yang meningkatkan produktivitas jangka panjang seperti pendidikan, riset, dan inovasi. Juga infrastruktur yang terintegrasi, digitalisasi birokrasi, hingga peningkatan kualitas SDM. Namun di sisi lain ruang fiskal pemerintah saat ini itu relatif terbatas gitu ya. Jadi beban pembayaran bunga utang meningkat, sementara kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas juga semakin besar. Akibatnya ya pemerintah memiliki ruang yang lebih sempit untuk melakukan belanja produktif dalam jumlah besar gitu. Jadi
Karena itu tantangannya bukan sekedar menambah anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah belanja negara mampu menghasilkan tadi multiplier effect yang lebih tinggi terhadap investasi, terhadap produktivitas dan penciptaan lapangan kerja. Jadi efisiensi belanja inilah yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing nasional. Jadi investor itu sebenarnya saat ini tidak hanya membandingkan insentif gitu, investasi antar negara gitu ya. Jadi mereka juga melihat kepastian regulasi, keberlanjutan fiskal, dan juga efisiensi investasi. Jadi hingga apakah kebijakan pemerintah dapat diprediksi dalam jangka panjang atau tidak. Karena itu daya saing hari ini semakin ditentukan oleh kualitas industri, bukan sekedar biaya tenaga kerja atau insentif fiskal gitu sih, Mas. Baik. Nah, Pak Danang, dengan informasi tadi berarti dari sisi anggaran sebenarnya tidak masalah, tinggal serapannya, begitu actionnya, begitu belanjanya. Nah, dari sisi pelaku usaha apa yang diharapkan begitu bisa menjadi apa ya daya dorong lagi nih untuk bisa meningkatkan peringkat Itu Indonesia? benar. Kita lihat APBN kita kan cukup baik ya. Secara meskipun angka defisitnya kemarin ya Pak Purbaya sampaikan ya 0,7%. Oke, that is very nice gitu. Satu bulan yang lalu ya itu Oke. bagus banget. Tetapi kita kan belum menghitung kualitas belanjanya itu. Persis seperti Mbak Sia sampaikan. Kalau hanya melihat dari kuantiti atau jumlah alokasi anggaran pada sektor-sektor tertentu ya oke, bahwa itu bisa mencapai satu perimbangan yang 0,7 is fine gitu. Ya. Tetapi kalau kita ukur dari kualitasnya kan ya kita masih sedih gitu karena kualitas atau proporsi belanja anggaran yang tidak membangkitkan investasi secara lebih gencar itu justru terjadi. Belanja program prioritas makan bergizi gratis. Kemudian sekarang ada KDMP, Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Nelayan. Saya kira itu bagus ya, tetapi porsi anggarannya tidak bisa atau jangan sampai mengalahkan porsi anggaran strategik yang lain, anggaran pendidikan SDM kita, anggaran infrastruktur investasi, anggaran swasembada energi. Kan belum ada bauran anggaran yang ditujukan untuk mendukung program strategik nasional berupa pertumbuhan investasi atau ekonomi. Ini yang memberikan multiplier efek jangka pendek menengah yang harus dikejar oleh pemerintah. Kalau sekedar hanya untuk pemenuhan yang sifatnya belanja populis seperti itu ya saya kira pemerintah belum bijak mengalokasikan anggaran. Nah, yang harus kita ingatkan agar pemerintah kita lebih mendorong anggaran difokuskan pada pertumbuhan investasi itu menjadi bagian nomor 1 priority di Indonesia. Baik, itu menjadi salah satu yang direkomendasikan adalah bagaimana kualitas belanja pemerintah harus lebih ditingkatkan lagi, lebih tepat sasaran dan tepat manfaat tentunya begitu ya Pak Danang ya untuk dunia usaha dan juga masyarakat juga yang ujung-ujungnya akan merasakan dampak dari belanja pemerintah yang efektif dan efisien serta tepat sasaran tadi. Pak Danang kemudian Ibu Sia terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Pak Danang, Ibu Sia, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.